Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan dalam fisika, kimia, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, soal yang pertama adalah diketahui jumlah dua bilangan sama dengan 150. Jika perkalian salah satu bilangan dengan kuadrat bilangan lainnya mencapai nilai maksimum, tentukanlah A. bilangan-bilangan itu, dan yang B. nilai maksimum bilangan itu. Kita akan jawab bagian A terlebih dahulu. Misalkan bilangan itu X dan Y, maka X ditambah Y sama dengan 150. Dari persamaan X tambah Y sama dengan 150, kita bisa membuat persamaan secara eksplisit ya. Jadi Y sama dengan 150 dikurangi X. Lalu perkalian salah satu dengan bilangan kuadrat lainnya. Tadi di contoh soal dikatakan bahwa perkalian salah satu bilangan dengan bilangan lainnya yang dikuadratkan. Nah, di sini berarti kalau perkalian itu X dikali Y. Nah, yang akan saya kuadratkan di sini adalah X-nya. Dan Y-nya saya substitusi dengan 150 dikurangi X. Sehingga didapatlah suatu persamaan baru bahwa K itu sama dengan 150 X kuadrat dikurangi dengan X pangkat 3 ya. Hasil perkalian dari X kuadrat dikali 150 dengan X kuadrat dikali negatif X. Untuk mencapai nilai maksimum, maka K itu harus sama dengan 0. Jadi ingat ya, untuk mencapai nilai maksimum atau minimum, suatu turunan itu harus sama dengan 0. Sehingga kita memiliki persamaan baru, yaitu K aksen sama dengan 0. K aksennya yang mana? K aksennya adalah turunan dari K. Jadi kalau K-nya 150 X kuadrat dikurangi X pangkat 3, maka turunannya menjadi 300X dikurangi 3X kuadrat ya. Jadi ini yang pangkat 2 dikali dengan koefisien. 2 dikali 150 menjadi 300, kemudian 3 di sini 3 dikali 1 menjadi 3. Pangkat di atas dikurangi 1. Jadi 3 dikurangi 1 2, 2 dikurangi 1 1 di sini. Didapatlah kita persamaan baru yaitu 3X kuadrat dikurangi 300X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, untuk mencari X-nya kita faktorkan, kita dapat di sini ada 3X kuadrat dengan 300X, kita keluarkan 3X, lalu sisanya kita masukkan ke dalam kurung. 3X kuadrat dibagi 3X menjadi X, 300X dibagi 3X menjadi 100, sama dengan 0 ya. Ini ada dua buah bilangan dikalikan sama dengan 0, berarti ini akan ada dua bilangan yang akan menjadikan persamaan itu 0. Dan di sini dua bilangan itu pilihan atau ya, tidak boleh dimasukkan kedua-duanya. Jadi bilangan yang pertama itu adalah 3X sama dengan 0 atau X dikurangi 100 sama dengan 0. Jadi X kesatunya adalah 0 atau X keduanya adalah 100. Saya lupa ini tidak ngasih indeks di sini ya, indeks bilangan. Nah, jadi nilai X yang akan menyebabkan K maksimum ini tidak mungkin 0 ya, karena kalau 0 hasilnya nanti malah jadi tidak maksimum. Maka dipilihlah X-nya adalah 100. Jadi jika X-nya 100, maka Y-nya pasti 50. Kenapa demikian? Karena kita kembalikan lagi ke perjanjian semula ya. Jadi X tambah Y sama dengan 150. Jadi kalau X-nya 100, Y-nya haruslah sama dengan 5. Baiklah, kita akan lanjutkan ke jawaban bagian B. Di sini tadi kita sudah mencari bahwa X-nya tadi 100 ya. Kita akan mencari nilai K maksimumnya berapa. Karena yang menghasilkan K maksimum itu adalah X sama dengan 100, berarti kita harus mensubstitusikan X sama dengan 100 ini ke dalam K. K sama dengan X kuadrat dikali 150 dikurangi X. X-nya kita ganti dengan 100, X yang sebelah sini juga dengan 100.
100 kuadrat dikali 150 dikurangi 100 hasilnya adalah 500.000. Jadi nilai maksimum itu sama dengan 500.000. Kita lanjutkan ke dalam soal yang kedua. Titik P terletak pada penggal garis OB. Ya, titik P terletak pada penggal garis OB. Seperti pada gambar berikut. Nilai Q ditentukan sebagai berikut. Q sama dengan 1/4 panjang AP ditambah 1/5 panjang PB. Tentukanlah Q sebagai fungsi X dan tentukanlah Q aksen atau turunan Q terhadap X. Dan tentukan X sehingga Q menjadi minimum. Sekarang kita perhatikan jawaban yang pertama. Dari gambar kita lihat bahwa panjang AP, nah ini panjang AP, kita bisa mencarinya menggunakan rumus Pythagoras ya. Rumus Pythagoras bahwa AP ini adalah akar dari X dikurangi 0, ini X ya. X dikurangi 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 4 kuadrat. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah dengan 16, atau bisa juga kita menggunakan rumus jarak 2 titik ya. Ini titik Px0 dengan yang satunya titik 0,4. Tapi kita menggunakan rumus Pythagoras juga bisa ya. OP-nya itu adalah X dengan OA-nya adalah 4. Lalu PB, ini PB itu adalah P-nya penggalan dari OB. Sedemikian rupa sehingga OP-nya X. Jadi kalau saya punya OB-nya itu 10, maka PB-nya itu adalah 10 dikurangi X. Nah, oleh karena Q-nya adalah 1/4 panjang AP ditambah 1/5 panjang PB, maka didapatlah hubungan sama dengan berikut ya. Q sama dengan 1/4, tadi AP-nya sudah kita cari, X kuadrat, akar dari X kuadrat ditambah 16, kemudian PB-nya juga sudah kita cari, yaitu 1/5 dikali dengan 10 dikurangi X. Kemudian didapatlah persamaan Q sama dengan 1/4 dikali akar X kuadrat ditambah 16 dikurangi 1/5 dikali 10, ini saya taruh di sebelah sini, 2. Kemudian 1/5 dikali negatif X, saya taruh di tengah ya, negatif 1/5 X. Kenapa saya tukar posisinya seperti ini? Ini agar variabel dulu disebutkan terlebih dahulu dan terakhirnya di sini adalah koefisien. Jadi, Q sebagai fungsi X ditentukan oleh Q sama dengan 1/4 dikali akar X kuadrat ditambah 16 dikurangi 15X ditambah dengan 2. Untuk jawaban yang bagian B, ini kita akan lihat, tadi kita sudah punya Q-nya. Ya, kita sudah punya persamaan Q-nya. Nah, yang B ini diminta turunan dari Q. Nah, ini akar X kuadrat tambah 16 turunannya bagaimana? Kita buat dulu akar ini menjadi bentuk eksponen ya. Akar itu jika indeksnya kosong, maka di sini berarti 2. Jadi, akar X kuadrat tambah 16 itu sama saja dengan X kuadrat ditambah 16 pangkat setengah. Ya, ini seperti ini dikali dengan 1/4. Yang lainnya adalah tetap. Jadi kita masih belum menurunkan. Kita belum menurunkan, tapi hanya mengubah bentuk akar ke dalam bentuk eksponen. Kemudian baru kita turunkan. Q aksen sama dengan 1/4. Ini turunan dari bilangan berpangkat ya. Turunan dari persamaan yang dipangkatkan. Ini menggunakan aturan rantai ya. Di 1/4 dikali setengah, setengahnya turun ke bawah, lalu X kuadrat ditambah 16-nya, dicari turunannya, yaitu menjadi 2X, kemudian kita kalikan lagi dengan fungsi yang di dalam ya, X kuadrat ditambah 16. Pangkat, nah setengah dikurangi dengan 1, yaitu negatif setengah. Negatif 1/5X diturunkan menjadi X-nya hilang ya, atau bukan hilang sebenarnya, ini X-nya adalah 1. Jadi negatif 1/5 dikali 1 menjadi negatif 1/5.
ditambah 2, 2 ini adalah koefisien. Turunan dari koefisien ini adalah 0. Maka di sini tidak dituliskan. Lalu 1/4 dikali setengah dikali 2x, sisanya tinggal x per 4. Ya, jadi ini dengan ini tinggal x, lalu yang ini masih 1/4, jadi x per 4. Kemudian ini pangkat negatif itu bukan pangkat sebenarnya. Kita bisa positifkan dengan cara mengubah kedudukan. X kuadrat ditambah 16 ini diturunkan ke bawah, dia menjadi posisinya penyebut, ya. Penyebut, lalu yang negatifnya menjadi positif. Jadi sebenarnya ini adalah X per 4, X pangkat 2 ditambah 16 pangkat setengah. Nah, yang setengahnya diubah lagi ke dalam bentuk akar. Sehingga di akhir kita memiliki ki aksennya itu adalah X per 4 akar X kuadrat ditambah 16 dikurangi 1 per salah. Sekarang kita akan mencari ki minimum, ya. Jadi suatu fungsi itu bisa kita cari nilai minimum dan maksimumnya apabila turunannya sama dengan 0. Jadi kita akan cari dulu ki aksen sama dengan 0. Tadi ki aksennya sudah kita cari, yaitu X per 4 akar X kuadrat ditambah 16 dikurangi setengah sama dengan 0. Nah, kita akan sederhanakan dulu bentuknya biar tidak pusing ya ke kitanya. Kita kalikan silang antara X per 4 akar X kuadrat ditambah 16 dengan setengah ya, min 1/5. Min 1/5-nya kita pindah ruaskan dulu, ini boleh ya. Di suatu persamaan itu boleh kita pindah ruaskan seperti ini, asal tidak merubah nilai ya. Jadi matematika itu suatu persamaan itu bentuknya boleh dirubah tapi nilainya tidak boleh. Nah, ini seperti pengali dikali silang, ini kita akan kalikan silang, ini cuma mengubah bentuk ya, tapi nilainya tidak berubah. Di X dikali 5 dengan 1 dikali 4 akar X pangkat 2 ditambah 16. Jadi kita peroleh menjadi 5X sama dengan 4 akar X kuadrat tambah 16. Ini masih belum sederhana. Tadi kita sudah mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk bukan pecahan. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk akar ini ke dalam bentuk yang biasa, gitu ya. Jadi biar akarnya hilang. Bagaimana biar akarnya hilang? Maka kita kuadratkan kedua buah ruas. Jadi persamaan itu boleh kita kuadratkan asal kiri dengan kanan mengalami perlakuan yang sama. Maksudnya kalau yang ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanan juga harus dikuadratkan seluruhnya tanpa ada kecuali ya. 5x itu dikuadratkan menjadi 25x kuadrat, 4 dikuadratkan 16. Nah, kalau bentuk akar dikuadratkan maka akarnya hilang ya. Sehingga menjadi x kuadrat tambah 16. Untuk yang lupa lagi silakan dibuka materi bentuk akar ya. Eksponen bentuk akar dengan logaritma. Kemudian kita kerjakan lagi di sini, jadi 25x kuadrat sama dengan 16x kuadrat, 16 dikali 16 menjadi 256. Lalu 9x kuadrat sama dengan 256, dan didapatlah di sini x yang pertama adalah negatif 16/3 atau negatif 51/3. Atau x keduanya adalah 16/3 yaitu 51/3. Karena x-nya lebih besar daripada 0 untuk mencari nilainya, maka diambillah x-nya 51/3. Soal yang ketiga. Sebuah senapan sedang diuji coba dengan cara menembakkan peluru dalam arah vertikal ke atas. Jadi pelurunya ditembakkan vertikal ke atas ya. Ternyata tinggi yang dicapai peluru itu adalah hak meter. Dalam waktu T detik, tinggi peluru itu dapat dirumuskan dengan HT sama dengan 200T dikurangi 5T kuadrat dalam meter. Ya, dalam meter. Jadi T-nya detik, nanti untuk tingginya adalah menggunakan meter. Pertanyaan yang A adalah tentukan T agar H mencapai maksimum. Dan yang B, tentukanlah nilai H. Nah, kita cari jawabannya.
Dari HT sama dengan 200T dikurangi 5T kuadrat, itu didapatlah H aksen T-nya itu sama dengan DH per DT. D-nya derivatif ya, atau turunan. Di turunan itu kalau H-nya terhadap T, turunan H terhadap T itu DH per DT. Sama dengan 200 dikurangi dengan 10T. Dari mana? Jadi 200T menjadi 200, turunannya min 5T kuadrat menjadi 10T. Agar H mencapai maksimum, syaratnya adalah H aksen T sama dengan 0. Sehingga 100 dikurangi 10T sama dengan 0. T sama dengan 20 detik. Jika H mencapai maksimum atau jadi H mencapai maksimum, untuk nilai T sama dengan 20 detik. Nah sekarang yang B-nya kita diminta mencari nilai maksimum dari H. Jadi kita tinggal substitusikan saja T ini ke persamaan awal. Ingat ya, kita harus memasukkan ke dalam persamaan awal, bukan ke dalam turunannya, bukan ke dalam fungsi turunannya, tapi ke dalam fungsi awal. Sehingga didapatlah H maksimal atau H maksimum itu sama dengan 200 dikali 200 dikurangi 5 dikali 20 T 20 ya, 20 kuadrat sama dengan hasilnya adalah 2 kuadrat. Kita akan menuju ke soal keempat. Sebuah besi beton panjangnya 10 meter dirancang berbentuk mirip U dengan cara membengkokkan bagian ujung-ujungnya seperti pada gambar berikut ini. Jika L menyatakan luas penampang bentuk rancangan itu, nyatakanlah L sebagai fungsi X. Jadi kita diminta mencari fungsi X-nya. Kemudian tentukanlah X agar L-nya mencapai maksimum. Dan hitunglah nilai maksimum L itu. Perhatikan pada penampang gambarnya ya. Jadi kalian harus paham dulu dengan gambarnya. Jadi kita punya panjang besi beton seperti ini, yang panjangnya 10 meter, kemudian ditekuk kedua ujungnya ya. Ditekuk kedua ujungnya masing-masing X meter. Jadi kita lihat di sini hasilnya adalah seperti ini, bentuk kotak. Jadi membentuk kotak di mana panjangnya 10 dikurangi 2X dengan lebarnya adalah X. Jadi, kalau kita diminta mencari luas penampang, ingat ya, luas penampang, bukan keliling penampang, tapi luas penampang seperti ini. Berarti tinggal panjang dikali dengan lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 10 dikurangi 2X. Lebarnya berapa? Lebarnya adalah X. Jadi, kita memiliki persamaan luas sama dengan 10X dikurangi 2X kuadrat. Ini kita lihat, jelas ya? Kemudian kalau diminta berapa sih X-nya agar L-nya mencapai luas maksimum. Jadi ini tidak diberitahukan X-nya berapa-berapanya ya. Kita diminta mencari X-nya berapa agar penampang dari besi beton ini hasilnya maksimum. Nah, kita kembalikan lagi ke perjanjian awal. Suatu fungsi mencapai maksimum jika L aksennya adalah sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sini L aksennya itu DL per DX ya. Karena kita di sini luas. Jadi DL perubahan luas terhadap perubahan X. Di sini DL derivatif L dibagi dengan derivatif X sama dengan 0. Sehingga nah ini jika L-nya sama dengan 10X dikurangi 2X kuadrat, maka L aksennya adalah 10 dikurangi dengan 4X sama dengan 0. Diperolehlah di sini X-nya sama dengan 2,5. Dan untuk nilai C-nya kita akan cari tahu, kita diminta nyari luas penampang maksimumnya jika X-nya sama dengan 2,5. Ini sangat simpel ya, kita tinggal substitusikan langsung saja ke fungsi luasnya. Kita punya fungsi luasnya adalah 10 dikurangi 2X dikali dengan X. Nah sekali lagi kita akan menggunakan fungsi luasnya itu dalam bentuk yang belum dikalikan ya. Kenapa? Agar kita memudahkan dalam pengerjaan. Di sini 10 dikurangi 2, X-nya adalah 2,5. Dikali lagi dengan 2,5. Hasilnya adalah 12,5
M persegi, 12,5 meter persegi. Ingat ini luas ya, maka satuannya adalah meter persegi. Jadi luas maksimum dari bentuk rancangan itu adalah luas maksimum sama dengan 12,5 meter persegi. Kita lanjutkan ke soal kelima. Saya punya segitiga siku-siku OPQ. Kalian bisa lihat di sini segitiga siku-siku OPQ terbentuk atas sumbu X, sumbu Y, dan garis G. Dan garis G dengan persamaan. Nah ini garis G-nya persamaannya adalah 6 dikurangi 2X. Kalian bisa lihat di gambarnya. Titik R itu terletak pada garis G. Kalian lihat di sini titik R terletak pada garis G. Dan melalui titik R ini dibuatlah garis-garis tegak lurus ya. Jadi tegak lurus seperti ini, dari R ditarik ke sumbu Y, jatuhnya di titik B, dari R ditarik tegak lurus ke sumbu X, jatuhnya di A. Sehingga terbentuklah persegi panjang OARB. Jika L menyatakan luas persegi panjang OARB, nyatakanlah L sebagai fungsi. Dan B, tentukanlah koordinat titik R-nya, sehingga luas persegi itu mencapai maksimum. Oke, kita jawab soalnya. Nah, yang pertama dulu kita akan mencari persamaan dari luas persegi panjangnya ya. Seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya, luas persegi panjang ini berarti panjang dikali lebar. Kita punya panjangnya itu di sini berarti OA ya. Panjangnya itu adalah OA. Nah, di sini katanya karena X-nya bukan X-nya ya, karena Y-nya adalah 6 dikurangi 2X. Lihat di sini 6 dikurangi 2X ya. Maka didapatlah X-nya itu L-nya sama dengan X dikali 6 dikurangi 2X. Kenapa seperti itu? Ini kan titiknya X, Y ya. Ini titiknya adalah X, Y. Berarti OA-nya X, sedangkan OB-nya adalah Y. Sekali lagi, ya. Kita akan mencari luas dari OABR, di mana OA ini panjangnya X dan OB panjangnya Y. Sementara persamaan garisnya atau di sini Y-nya itu adalah 6 dikurangi 2X. Jadi, kalau kita ingin mencari luas OABR, berarti X dikali dengan Y. X-nya yang mana? X-nya yang ini tetap. Y-nya yang mana? Y-nya adalah yang ini. 6 dikurangi 2X. Jadi, kita punya 6X dikurangi 2X kuadrat. Ya. Jadi, luas L sebagai fungsi X ditentukan oleh L sama dengan 6X dikurangi dengan 2X kuadrat. Nah, sekarang yang B-nya, kita akan mencari berapa sih X-nya agar luasnya menjadi maksimum. Ya, agar luasnya menjadi maksimum. Berarti kita cari dulu turunan daripada L. Ini DL per DX ya. Atau derivatif L dibagi dengan derivatif Y. Derivatif X. Di L sama dengan 6X dikurangi dengan 2X kuadrat. Turunannya menjadi 6 dikurangi dengan 4X sama dengan 0. X-nya didapat 1,5. Untuk X 1,5 berarti Y-nya adalah 3. Jadi luas persegi panjang OARB mencapai maksimum jika titik koordinat R-nya itu adalah X-nya 1,5, Y-nya adalah 3. Kita beranjak ke soal yang ke-6. Nih soal yang ke-6, kalau tadi di soal-soal berikutnya kita bicara tentang soal fisika ya. Sekarang kita ke soal kimia. Aplikasi turunan pada penerapan di pembelajaran kimia. Reaksi terhadap obat serangga 1 jam setelah disemprotkan pada tanaman dapat dinyatakan sebagai bilangan tak negatif. Jadi bilangannya tak negatif yang sama dengan 15 T kuadrat dikurangi
T pangkat 3. Pada jam keberapakah reaksi maksimum terjadi? Nah, kita cari dulu di sini. Jika reaksinya R, maka R sama dengan 15T kuadrat dikurangi dengan T pangkat 3, ya. Jadi, reaksi maksimum dicapai jika R aksennya sama dengan 0. Kita cari di sini. R aksen berarti 15T pangkat 2 turunannya 30T, ya. T pangkat 3 turunannya menjadi 3T kuadrat. Kemudian kita faktorkan menjadi 3T dikali 10 dikurangi T sama dengan 0. Dan hasil akhirnya diperoleh T1-nya adalah 0 dan T2-nya adalah 10. Jadi, reaksi maksimum terjadi pada saat T10 atau pada jam 10 jam setelah disemprotkan, ya. Setelah itu akan menurun si efek obat serangga. Oke, untuk soal yang ke-7, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya 4X dikurangi 160 ditambah dengan 2000 per X rupiah per hari. Nah, ini soal ekonomi, ya. Biaya minimum per hari penyelesaian pekerjaan tersebut adalah, nah ini fungsi biaya. Fungsi biaya ini di dalamnya sudah terdapat biaya variabel sama biaya tetap, ya. Fix variabel dengan variabel tetap. Untuk yang lintas minatnya ekonomi mungkin paham. Nah, untuk kalian yang lintas minatnya bukan ekonomi, silakan kalian bisa browsing mencari tahu komponen dari fungsi biaya itu seperti. Oke, kita jawab. Nah, tadi fungsi biaya per hari adalah 4X dikurangi 160 ditambah 200 per X. Biaya X hari, BX, ya, itu berarti tinggal dikalikan dengan X. Jadi, fungsi biayanya untuk berapa harinya tinggal dikalikan dengan X, ya. Sehingga kita dapat di sini 4X kuadrat dikurangi 160X ditambah dengan 200. Yang ini X-nya jadi hilang. Biaya minimum akan terjadi jika, ya, turunan dari biaya ini 0. Nah, ini kalau misalkan di sini B aksen, ya, atau kalau menggunakan rumus derivatif itu jadi DB per DX. DB derivatif biaya dibagi dengan derivatif X. Didapatlah di sini B aksen X-nya turunan dari BX 4X kuadrat menjadi 8X min 160X menjadi negatif 160 ya, sama dengan 0. X-nya adalah 20. Jadi biaya akan minimum jika pekerjaan diselesaikan dalam waktu 20 hari. Nah, berapakah biaya minimumnya? Tinggal disubstitusi lagi aja ke persamaan biaya per hari, ya. Di maksimum 20 hari. Jadi kalau sudah 20 hari biayanya malah akan jadi bertambah, ya. Di 4 dikali 20 dikurangi 160 ditambah dengan 2000 dikali dengan atau 2000 dibagi dengan 20, ya. Sehingga menjadi 20 ribuan rupiah. Kita lanjutkan ke soal yang ke-8, ya. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut. Baiklah, kita jawab pertanyaan untuk soal ke-8, ya. Tadi fungsi biayanya adalah 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Dan total penjualannya berarti ini, tadi kan yang 5.000 itu per produk, ya. Jadi kalau total penjualan harus dikalikan lagi dengan X. Di total penjualan X produk itu adalah 5.000X. Laba itu kan diperoleh dari total penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Di LX sama dengan 5.000X dikurangi 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat.
Ya, kemudian didapatlah kita persamaan 5000x dikurangi 9000 dikurangi 1000x dikurangi 10x kuadrat. Di LX-nya adalah 10x kuadrat. Jadi ini disusun ya. Negatif 10x kuadrat ditambah 5000x dikurangi 1000x menjadi 4000x. Dikurangi dengan 9000. Seperti biasa, laba akan maksimum jika DL per DX-nya sama dengan 0 atau LXN-nya sama dengan 0. Diperolehlah di sini turunannya negatif 20X ditambah dengan 4000. 9000-nya koefisiennya turunannya adalah 0. Kemudian X-nya menjadi 200. Jadi laba akan maksimum jika perusahaan menghasilkan 200 produk. Dengan laba maksimumnya adalah L 200 sama dengan negatif 10 dikali 200 kuadrat dikurangi ditambah 4000 dikali 200 dikurangi dengan 9000. Didapatlah di sini 400.000 ditambah 800.000 dikurangi 9.000 sehingga laba maksimumnya adalah Rp391.000. Soal ke-9. Ica akan meniup balon karet berbentuk bola. Ia menggunakan pompa untuk memasukkan udara dengan laju pertambahan volume udara 40 cm per detik. Jika laju pertambahan jari-jari bola 20 cm per detik, jari-jari bola setelah ditiup adalah kita lanjutkan dengan menjawab soal. Laju pertambahan volume udara adalah dP per dt sama dengan 40 ya. Laju pertambahan jari-jari bola dr per dt sama dengan 20. Sementara volume bolanya adalah Pi sama dengan 4 per 3 PR pangkat 3. Turunan dari V kita peroleh dP per dr sama dengan 4 PR pangkat 2 ya. Jadi ini 4 per 3 dikali 3 hasilnya 4. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Kemudian kita menggunakan aturan rantai. Di sini laju pertambahan volume ya terhadap waktu ya, dP per dt sama dengan dP per dr dikali dengan dr per dt. Ini lihat ya, ini coret-coret jadi tinggal dP per dt. dP per dt-nya adalah 40. dP per dr-nya adalah 4 pi r kuadrat ini. dr per dt-nya adalah 20. Sehingga diperoleh 1 sama dengan 2 pi r pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 1 per 2 pi. R-nya berarti akar dari 1 per 2 pi. R sama dengan 1 per akar 2 pi ya. Jadi akar pi itu akar 1 itu adalah 1. Ini adalah soal yang terakhir, yaitu soal ke-10. Sebidang tanah akan dibatasi oleh pagar dengan menggunakan kawat berduri. Seperti pada gambar ya, batas tanah yang dibatasi pagar adalah yang tidak bertembok. Kawat yang tersedia 800 meter. Berapakah luas maksimum yang dapat dibatasi oleh pagar yang tersedia? Baiklah, kita akan menjawab soal yang nomor 10. Di sini persoalannya adalah kita memiliki kawat yang panjangnya 800 meter, kemudian kita akan buat pagar. Pagarnya di sini. Nah, ini ya mengelilingi. Nah, dengan kawat yang tersedia 800 meter ini, berapa sih luas maksimum yang dapat dicapai dengan menggunakan kawat yang tersedia gitu ya. Nah, sekarang perhatikan bentuk pagarnya nih, karena kawat yang akan digunakan ini 4 baris, maka menjadi 4 dikali P ditambah 2L ya, karena 4 baris nih. Jadi ini 4
dikali P ditambah 2L. Ini harus sama dengan 800 karena kawat yang tersedianya adalah 800. Didapatlah P ditambah 2L itu sama dengan 200. Atau panjangnya berarti 200 dikurangi dengan 2L. Jika luasnya itu adalah panjang dikali lebar, maka luasnya sama dengan 200 dikurangi 2L dikali dengan L. Didapatlah persamaan 200L dikurangi 2L kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah luas maksimum. Luas maksimum yang dapat dikelilingi oleh pagar tersebut ya. Di L aksen sama dengan 0, berarti di sini turunan dari L, yaitu 200 dikurangi 4L sama dengan 0. Didapatlah L-nya 50. Kalau L-nya 50, berapakah panjangnya? Kita substitusi ke dalam persamaan panjang ini, persamaan panjang, didapatlah di sini panjang sama dengan 200 dikurangi 2L. Panjang sama dengan 200 dikurangi 2 dikali 50, berarti panjangnya 100. Berapa luas maksimumnya? Kita tinggal kalikan saja panjang dikali lebar. Jadi 100 dikali dengan 50. Jadi luas maksimum yang dapat dipagari oleh kawat yang tersedia itu adalah 5000 meter persegi. Nah, demikianlah 10 soal aplikasi turunan fungsi yang dapat Ibu sampaikan dalam mata pelajaran fisika, kimia, ekonomi, dan kehidupan yang lainnya. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan mudah, dan walaupun kita masih dalam masa pandemi, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pandeminya segera berakhir dan kalian tetap semangat ya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.